Bagaimana? Bisa kita mulai? Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pagi ini kita sebetulnya berbicara tentang apa? Tugas ya atau book review yang akan ditulis oleh teman-teman ya. Dan alhamdulillah file e-booknya sudah saya upload dan mudah-mudahan teman-teman semua sudah sempat untuk download ya. Download bahkan juga mungkin sudah sempat membaca sekilas ya tentang rencana tugas atau penulisan makalah book review ya. Jadi kita modelnya dengan model book review gitu ya. Nah, jadi seperti sudah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya bahwa core keilmuan dari Prodi Hukum Islam Program Doktor ya, Fakultas Ilmu Agama Islam yang menjadi konsen adalah fikih keindonesiaan ya. Nah, dari berbagai buku yang sudah saya pilihkan dan sudah saya upload file file e-booknya ya, harapan saya apa namanya teman-teman tidak perlu lagi apa namanya mencari buku sebagai buku rujukan utama, tetapi dalam memperkaya apa namanya makalah book review itu saya berharap tentunya kan ada pembanding ya, dalam arti ada buku atau mungkin juga artikel jurnal ya, artikel jurnal. Nah, oleh karena itu tentunya di sini saya berharap kita berharap semua agar nanti eh, book review, makalah book review itu target kita dan juga harapan saya nanti makalah-makalah itu akan kita upayakan untuk diterbitkan menjadi buku bunga rampai atau kita sebut dengan antologi ya, antologi gitu. Nah, oleh karena itu agar apa namanya sesuai dengan apa output dari atau luaran dari kelas ini kita terbitkan satu buku gitu ya, buku bunga rampai nanti saat saya menyumbang satu tulisan ya, jadi nanti ada 9 jadi pas 10. Kalau 10 itu rata-rata misalnya 12 sampai 15 halaman kan sudah cukup tebal bukunya, 150 halaman ya, plus nanti CV singkat dari teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti saya juga berharap untuk apa namanya menulis CV singkat satu satu paragraf ya. Nanti apa namanya S1 di mana, S2 di mana, kemudian tugas sekarang di mana gitu ya. Jadi saya kira itu apa namanya harapan kita. Jadi agar makalah book review itu juga dibaca oleh apa namanya oleh publik, oleh halayak ya. Bukan hanya disimpan di rak perpustakaan, bahkan juga nanti kalau memang memungkinkan ya kita bedah ya kita bedah gitu ya sehingga nanti kelas ini punya luaran ya luarannya adalah book review gitu ya apa namanya book review yang menjadi buku gitu ya nah itu nah mungkin dari guidance atau dari pedoman makalah yang sudah diupload itu ya mungkin teman-teman ada yang apa namanya semacam apa ya, mungkin ada yang memohon penjelasan, ya ini saya tampilkan kembali ya. Jadi eh, terkait dengan apa namanya tema-tema buku ya, tema-tema buku dan rata-rata itu terkait dengan masalah keindonesiaan ya. Jadi kita ya sudah saya sampaikan sebelumnya, kita itu berbicara tentang core keilmuan kita adalah fikih keindonesiaan ya. Nah, jadi saya berharap tentunya ini yang menjadi konsep gitu ya. Salah satu contoh misalnya ini ada buku yang nanti akan direview oleh Mas Abdul Hamid ya. Syariah and Constitutional Reform in Indonesia oleh Nadir Sausen ya.
Nah, ini artinya kalau kita bicara posisi syariah ya dalam konteks pembaharuan konstitusi ya, ini saya kira ini isu yang cukup apa namanya cukup menarik dan juga cukup menantang untuk dikaji. Nah, bagaimana penulis yaitu dalam hal ini Nadir Sausen menjelaskan tentang syariah dan constitutional reform di Indonesia itu ya. Dan isunya itu isu utamanya. Nah, kemudian perlu juga nanti dilihat ya kerangka berpikir yang dibangun oleh penulis ya Nadir Hussein itu seperti apa, menawarkan tentang constitutional reform itu seperti apa ya. Nah, kemudian eh, dari hasil yang dilakukan oleh eh, Nadir Hussein itu apa hasilnya dan kira-kira kontribusi pemikiran yang diberikan oleh Nadir Hussein terkait dengan Piki ke Indonesia itu apa ya, apa. Nah, kemudian juga diharapkan nanti teman-teman mencari buku pembanding atau mungkin minimal artikel pembanding ya, artikel pembanding supaya nanti buku itu tidak melulu seperti resensi tetapi betul-betul menjadi sebagai sebuah makalah atau ya artikel review ya, artikel review. Nah, itu yang untuk Mas Abdul Hamid ya, Syariah and Constitutional Reform ini Indonesia oleh Nadir Sausen ya. Nah, itu. Nadir Sausen ini kan orang Indonesia ya, tapi dia menjadi dosen tamu di Melbourne, ya Melbourne, Australia ya. Ini salah satu karya dia ini. Jadi Syariah and Constitutional Reform. Saya kira menarik. Di Indonesia kita masih jarang ya berbicara tentang bagaimana syariah dan konstitusi itu ya. Dan juga mungkin sebuah kritik kita terhadap teman-teman kita atau komunitas yang sangat semangat untuk mendirikan negara Islam. Mereka rupanya kurang begitu paham bagaimana konstitusi kita. Saya kira itu problem. Ya, problem itu. Bahkan menurut saya sudah saatnya kajian keislaman kita menyentuh yang namanya fikih konstitusi gitu. Saya kira ke depan itu seperti itu sehingga nanti kita bisa menjelaskan itu daripada kita apa namanya terlalu semangat mendirikan menawarkan negara Islam yang anti Pancasila, Pancasila, NKRI sebagai togut dan sebagainya menurut saya itu malah menjadi problem ya. Jadi tidak solutif gitu. Nah, jadi itu untuk Mas Abdul Hamid ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, kemudian untuk Mas Ahmad Fadli ya, ini adalah disertasi ya, jadi modernization tradition and identity itu oleh Ibu Profesor Eis Nurlelawati ya. Dan beliau ini, Bu Eis Nurlelawati ini adalah disertasi beliau ketika beliau menyelesaikan studi S3 di Leiden ya, di Leiden di Belanda. Nah, ini disertasinya terkait dengan masalah KHI di Indonesia itu ya. Ya mungkin ada di pihak-pihak tertentu beliau meneliti ini ya. Nah, ini menurut saya apa namanya menarik. Ini ada disertasi yang ini sebetulnya disertasi ini mungkin teman-teman yang hari ini apa namanya dalam kelas ini saya anjurkan juga untuk membaca buku ini. Menurut saya buku ini cukup menarik ya karena dia wawancara dengan para hakim dan sebagainya itu data-data di lapangan. Nah, problemnya adalah bagaimana kerangka metodologi yang dikembangkan oleh penulis dalam arti ini Bu Ais Nurlelawati ketika beliau melakukan riset ya. Nah, kemudian apa hasil riset beliau itu? Mungkin juga apa rekomendasi. Nah, kemudian juga apa kontribusi Bu Nurlelawati dalam kaitannya terhadap isu atau kerangka metodologi fikih keindonesiaan ya. Nah, ini menurut saya Bu apa namanya untuk Mas Ahmad Fadli ya, buku ini menurut saya cukup bagus ya untuk direview ya, untuk direview. Nah, itu untuk Mas Ahmad Fadli ya. Nah, kemudian buku yang ketiga itu adalah untuk Mas Ali Akbar ya. Nah, Mas Ali Akbar ini bukunya berjudul Islamic Law Society in Indonesia Corporate Zakat Norms and Practices in Islamic Bank. Nah, ini juga eh, ditulis oleh Al-Fitri ya, Al-Fitri. Dan ini Al-Fitri ini kalau dicek nanti ya CV atau
kurikulum PT-nya itu dia juga orang Indonesia itu ya. Nah, jadi ini juga sebagai sebuah kajian yang cukup menarik terkait mungkin kalau isu hukum ekonomi syariah misalnya, ini adalah salah satu contoh disertasi ya. Contoh disertasi yang ditulis terkait dengan hukum ekonomi syariah keindonesiaan ya. Jadi ini adalah Islamic Law and Society in Indonesia, Corporate Zakat Norms and Practices ya di perbankan. Jadi bagaimana hukum Islam dan masyarakat Indonesia berkaitan dengan persoalan apa namanya norma-norma zakat korporat ya, corporate zakat ya. Dan juga bagaimana penerapannya dan prakteknya di perbankan Indonesia di perbankan Islam di Indonesia ya. Nah, ini juga kita mohon misalnya dibedah betul rangka metodologi atau juga mungkin kalau sampai kepada model kajian yang dilakukan oleh Alfitri ini itu model kerangka metodologi yang dia pakai, yang dia lakukan seperti apa, dan kontribusinya seperti apa. Dan mungkin juga nanti diharapkan ada berbagai artikel atau mungkin buku-buku yang terkait dengan isu ini kita kita sandingkan atau juga kita perbandingkan ya. Sehingga itu menjadi sebagai contoh bagaimana riset terkait salah satu aspek, salah satu isu dalam hukum ekonomi syariah di Indonesia. Ya. Nah, kemudian juga berikutnya yang nomor 4, Mbak Ama Kisbul Maulana ya. Ini ada buku, ini juga disertasi ini. Ini bukunya disertasi The Challenging the Secular States, The Islamization of Law in Modern Indonesia, Arskar Salim. Nah, ini adalah sebuah disertasi yang menurut saya ini kalau kita baca, ini merupakan salah satu contoh bagaimana kajian tentang politik hukum di Indonesia, ya, politik hukum. Jadi ini lebih kepada tantangan negara sekuler adalah bagaimana melakukan Islamisasi hukum di Indonesia modern, ya. Nah itu. Ini Arskal Salim ini salah satu pejabat dirjen ya di Kemenak RI ini. Dan ini disertasi beliau ya. Jadi untuk Mbak Ama Kisbul Maulana, saya harapkan buku ini tolong dibedah betul nanti dipetakan. Isu apa yang diangkat oleh Arskal Salim sebagai penulis ya, kemudian kerangka metodologi yang dia pergunakan seperti apa, hasilnya apa, dan kemudian juga perlu dijelaskan kontribusi model kajian yang dilakukan oleh Arskal Salim dalam konteks pengembangan isu dan kerangka metodologi PIKI keindonesiaan ya. Nah, jadi menurut saya ini adalah menarik ya, ini lebih kepada politik hukum ya. Nah, berikutnya ini adalah Mbak eh, M. Husnul Huda, Mas ya, Mas Husnul Huda. Ini bukunya adalah Marriage, Gender, and Islam in Indonesia ya, oleh Maria Platt. Nah, Maria Platt ya. Nah, buku ini menurut saya juga cukup apa namanya cukup baik karena menurut saya salah satu problem misalnya baik secara umum maupun secara khusus misalnya terkait dengan hukum keluarga di Indonesia ya. Misalnya mungkin bapak-bapak, mas-mas dan mbak-mbak ya pernah ingat dulu ada gerakan pembaharuan hukum keluarga yang itu dimotori oleh Profesor Dr. Siti Musda Mulia ya. Jadi yang dulu kan ada KLD KHI jadi Counter Legal Draft KHI yang di apa yang mana apa namanya yang ketua timnya itu adalah Profesor Dr. Siti Musda Mulia ya. Ya idenya dalam rangka untuk bagaimana pembaharuan hukum Islam di Indonesia terutama hukum keluarga bahkan maksud dari tim yang di apa yang dipimpin oleh Profesor Dr. Siti Musda Mulia itu sebetulnya ingin membuat semacam hukum material yang akan diterapkan di PA gitu ya. Nah, tetapi gagal itu. Ya saya kira gagalnya banyak faktor ya, banyak faktor. Ya mungkin materinya itu dianggap terlalu terlalu ya kurang pas untuk masyarakat Indonesia ya karena berbagai faktor gitu dan juga perspektif yang dipakai. Nah,
Coba nanti ketika dibedah buku ini atau direview buku ini, saya kira ini cukup menarik ya karena di sini berkaitan dengan ini adalah merit, gender, and Islam in Indonesia. Ya, ya, bagaimana itu dinamikanya ya ketika sampai buku ini diterbitkan ya. Nah, yang selanjutnya ini ada untuk Mas Junaidi ya, M Junaidi. Itu ada buku ya, ini ditulis oleh MB Hooker ya. Ini judulnya Indonesian Sharia. Ya, Indonesian Sharia dan ya MB Hooker ini kan peneliti dari ya, dari ya tradisi barat ya. Dia peneliti barat dan lama di Indonesia saya juga pernah ketemu ya. Suami istri ini sangat konsen dengan keislaman di Indonesia ya, terutama masalah hukum Islam ya. Nah, ini adalah sebuah penelitian yang menurut saya juga menarik ya dan sekali lagi buku ini coba nanti dideskripsikan ya, dibedah ataupun mungkin dikritik kalau memang memungkinkan ya. Ini adalah dia menggambarkan bagaimana ya fikih Indonesia itu kayak apa sih bangunannya gitu ya. Nah, jadi MB Hooker ini menurut saya dia meneliti tentang hukum Islam atau fikih keindonesiaan ya dalam bahasa lain gitu. Nah, nanti juga perlu direview gagasannya seperti apa, kerangka metodologi yang dia bangun apa, kontribusinya apa gitu ya. Dan ini menurut saya bagus kerangka metodologinya ya karena menurut saya orang barat itu peneliti barat atau para orientalis itu kalau meneliti hukum Islam kan bukan normatifnya. Normatif mereka tidak tertarik ya. Jadi lebih kepada aspek sosialnya ya. Aspek sosial. Ya mungkin di dalam bahasa penelitian hukum itu kan mereka lebih senang kepada deskriptif. Jadi penelitian hukum Islam model deskriptif. Tapi bukan penelitian hukum Islam yang model preskriptif ya. Jadi model deskriptif. Lebih menjelaskan, memetakan mapping ya antara korelasi atau antara hubungan timbal balik di satu pihak hukum Islam dengan kehidupan masyarakat di pihak lain atau juga sebaliknya gitu ya. Jadi istilahnya law in action, bukan law in book ya. Kalau law in book mereka kurang tertarik karena mereka sangat susah itu memahami nilai-nilai filosofis hukum Islam, tapi mereka lebih pada aspek sosialnya. Nah, itu saya kira juga ini cukup mewarnai nanti kalau dibedah ya bukunya MB Hooker ini yang berjudul Indonesian Sharia ya Indonesian Sharia. Nah yang berikutnya juga ini tulisan dari Dina Aprianti ya. Ini untuk Mas Repi Malikul Adil ya. Jadi ini ada Women Sharia Law in Northern Indonesia oleh Dina Aprianti. Dan sebetulnya ini sepertinya kalau dibaca temanya itu terkait dengan bagaimana kehidupan wanita di Aceh ya. Dengan adanya konun ya konun Aceh itu. Dan nanti coba dipetakan apakah justru menarik untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, yang paling penting itu temanya apa atau isu yang diangkat dari buku ini apa ya. Nah, kemudian juga kerangka metodologi yang ditulis oleh Dina Aprianti ini seperti apa dan kontribusinya untuk kajian pengembangan fikih keindonesiaan seperti apa ya. Nah, ini untuk Mas Repi Malikul Adil ya. Jadi berkaitan dengan Women and the Sharia Law in Northern Indonesia oleh Dina Aprianti ya. Nanti saya kira itu yang bisa. Nah kemudian untuk Mas Mustafa ya Mas Mustafa ini juga menurut saya terkait dengan bagaimana syariat Islam yang ada di Aceh. Jadi bagaimana penerapan potret ya, penerapan syariat Islam di Aceh. Ini juga penelitinya ini adalah peneliti barat ya. Jadi Michelle Piner ya, Michelle Piner. Jadi Michelle Piner. Judulnya Sharia and Social Engineering: The Implementation of Islamic Law in Contemporary Aceh. Ya. Nah, ini ditulis oleh Michelle Piner dan sekali lagi ya nanti coba dijelaskan betul ya, dijelaskan betul eh, bagaimana kerangka berpikir para peneliti non Indonesia atau non Muslim ya ketika mereka meneliti tentang syariah atau fikih atau kanun atau semacamnya itu
kira-kira kecenderungan mereka itu memakai kerangka berpikir seperti apa? Dan kira-kira kerangka berpikir seperti itu bisa nggak menjelaskan persoalan? Kemudian ada nggak kontribusinya untuk pengembangan fikih keindonesiaan ya? Jadi ini Michel Piner ya. Jadi Michel Piner ini kalau saya sebutkan sedikit ya apa namanya kecenderungan dari keilmuan dari Michel Piner ini lebih kepada antropologi ya, antropologi. Jadi antropologi hukum ya, antropologi. Jadi menurut saya ya antropologi itu kan biasanya penelitiannya penelitian langsung ke lapangan ya. Nah itu Michel Pino gitu ya. Nah yang selanjutnya itu adalah untuk Mbak Naso Ihatul Mufidah ya. Jadi ini ada yang apa namanya ini juga terkait dengan masalah hukum keluarga ya, masalah apa namanya terkait dengan persoalan isu feminis ya, Islam feminis. Di sini adalah Genealogy of Islamic Feminism Pattern and Change in Indonesia. Change Indonesia itu oleh Etin Anwar ya. Nah, jadi ada 9 buku dan buku Genealogy of Islamic Feminism ini tolong nanti dicek betul ya oleh Mbak Nasohatul Mufidah. Sebetulnya kerangka buku ini seperti apa ya? Kerangka bukunya seperti apa? Kemudian juga isu yang diangkat itu apa gitu ya. Isu yang diangkat itu apa? Sehingga nanti terpetakan. Artinya kalau kita baca apa nilai kebaruan dari buku ini ya. Misalnya tadi sudah saya kemukakan sebelumnya. Di Indonesia ini kan itu salah satu gerakan feminisme yang menurut saya cukup apa namanya cukup kontroversi itu adalah feminisme yang di apa namanya yang diketuai oleh Profesor Dr. Siti Musdamulia ya. Yang itu menurut saya cukup menggemparkan karena apa? Materi-materi hukum yang dikembangkan itu cukup mengagetkan karena itu sepertinya kontra dengan kita fikih ya. Salah satu contohnya itu bahwa pernikahan itu tidak ada nilai ibadah itu mau amalah mau amalah murni itu mau amalah gitu ya. Jadi itu problem untuk di Indonesia saya kira problem. Masyarakat Indonesia nggak bisa nerima seperti itu. Bagi masyarakat Muslim Indonesia yang nikah itu ya mau amalah iya tapi juga ada nilai ibadahnya. Ada nilai ibadahnya di situ kan. Nah kemudian juga misalnya terkait dengan persoalan eh, pembayaran mahar ya. Pembayaran mahar. Itu sepertinya di dalam materi yang ditawarkan oleh si Profesor Dr. Siti Musdamulia itu mahar itu yang membayar bukan laki-laki tapi perempuan, istri, istri itu. Alasannya agar istri itu setara ya, nanti lebih kuat posisinya dalam relasi keluarga. Ya saya kira itu tawaran itu, tapi ya sekali lagi sudah seperti saya katakan tadi, gagasan-gagasan dari Siti Musdamulia itu ditolak ya, tidak bisa diteruskan karena berbagai persoalan ya, berbagai. Artinya dari sisi cara pandang itu bermasalah betul gitu ya. Dari sisi pandang itu bermasalah betul. Nah, jadi itu yang apa namanya perlu saya sampaikan ya kepada teman-teman. Jadi ada 9 buku. Harapan saya kita nanti ya kita pada nah ini anu ya kerangkanya. Kita nanti harapan saya tanggal 8 April itu ya, itu kalau memungkinkan ya semua makalah sudah diupload semua di Google Classroom. Ya, dengan kerangka itu ya. Jadi apa namanya supaya nanti apa namanya diskusi kita lebih ini. Dan kemudian ketika diskusi kita harapkan agar apa namanya lebih komunikatif ya, lebih komunikatif tentunya di samping teman-teman sudah mengupload makalah book review atau artikel review itu eh, ditambah dengan dilengkapi dengan PPT ya atau apa namanya slide ya slide gitu. Nah jadi ini kerangkanya ya kerangka secara umum ya boleh berbeda tetapi yang penting substansinya ini ya. Nah masing-masing itu nanti begini tema dan topik. Mengapa saya katakan tema dan topik? Bisa saja misalnya buku itu bertema begini tetapi setelah dibaca
kayaknya buku ini temanya lebih pas ini deh. Nah, boleh, enggak apa-apa itu. Jadi sebagai sebuah kreasi gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian yang perlu dikemukakan adalah permasalahan pokok atau isu utama yang dikaji dalam masing-masing buku itu apa. Dan apa latar belakang penulisan buku itu, kok permasalahan itu penting untuk diteliti oleh menurut penulis buku ya, menurut penulis buku. Nah, kemudian biasanya sebagai sebuah karya penelitian, dia akan menjelaskan di dalam buku itu bagaimana kajian-kajian serupa sejenis yang sudah dilakukan oleh para peneliti lain sebelum dia. Ya, biasanya itu sudah dikemukakan. Walaupun barangkali tidak detail, tetapi biasanya dijelaskan oleh penulis. Misalnya posisi dia mengkaji tema yang dia angkat di dalam tulisannya itu, apakah itu disertasi atau bukan, tentunya dia akan menjelaskan bagaimana para peneliti mengkaji dan hasilnya apa, gitu ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan apa namanya, kajian penelitian terdahulu ya. Berikutnya nomor tiga, nah ini menurut saya yang mungkin kalau bisa banyak disoroti di nomor empat ya, di nomor empat itu ya. Kerangka teori metodologi pendekatan penulisan buku. Nah itu tolong, kalau memang ini sebetulnya yang ingin kita diskusikan sebetulnya ini ya. Jadi masalah yang betul-betul problem karena kerangka metodologi ya. Kita ingat bahwa seorang peneliti atau seorang penulis, dia bekerja sesuai dengan kerangka metodologi atau kerangka pemikiran yang dia pergunakan. Nah, jadi menurut saya itu perlu kita ungkap ya, masing-masing buku itu. Tentunya penulis buku ya, itu menjelaskan itu bagaimana kerangka berpikir atau metodologi atau teori yang dia gunakan, misalnya juga pendekatan yang dia gunakan dalam penulisan buku itu. Ya. Nah, kemudian yang nomor lima itu adalah hasil pembahasan buku ya, temuan buku itu apa. Nah, tentunya temuan buku ini juga perlu diungkap karena temuan buku itu akan menjelaskan kontribusi penting dari buku itu. Kontribusi penting itu tentunya baik terhadap isu maupun terhadap kerangka metodologi model kajian fikih keindonesiaan seperti apa, gitu ya. Nah, jadi hasil pembahasan buku itu atau temuan result itu adalah bagaimana temuan dari buku itu ya. Nah, kemudian yang nomor 6 ya, ini menurut saya ini sudah kontribusi akademik pembahasan buku terhadap fikih keindonesiaan. Baik dari sisi isu atau dari sisi problem dan juga dari sisi metodologi atau kerangka teori atau pendekatan dan sebagainya. Nah, yang nomor 7, kalau memang teman-teman mungkin ada yang mau mengkritik buku itu, silakan dikritik. Ya, silakan dikritik. Kritik terhadap buku itu bisa kritik terhadap problem, isu yang diangkat, dan juga terhadap metodologi pikir keindonesiaannya. Ya, silakan itu dikritik ya, silakan dikritik. Bahkan menurut saya justru kritik itu yang sangat kita butuhkan ya, untuk bagaimana kita memposisikan sebuah karya. Ya. Nah, kemudian tentunya yang nomor 8 kesimpulan ya, kesimpulan ini dari keseluruhan pembahasan teman-teman yang membuat kesimpulan itu. Nah, kemudian dilengkapi daftar pustaka ya. Nah, jadi saya kira itu apa namanya, secara umum guidance ya dalam penulisan makalah book review atau artikel review gitu ya. Nah, kemudian saya kira tadi sudah saya sampaikan secara sekilas terkait dengan apa namanya setiap pernyataan ya, ini menurut saya ya konsekuensi karena buku apa namanya artikel ini rencana kita akan kita terbitkan ya dalam apa namanya, dalam buku yang apa formatnya, buku bunga rampai ya, buku bunga rampai. Baik, saya kira itu untuk penjelasan tentang tugas ya, tentang tugas gitu ya. Dan mungkin begini, dalam mungkin kita minggu depan tidak usah masuk dan teman-teman mungkin fokus untuk menyelesaikan tulisan ya. Jadi untuk Ahad yang akan datang kita tidak ada di kelas, tapi cukup nanti teman-teman apa namanya menyelesaikan tugas penulisan ya. Gitu.
Nah, begitu sebagai penjelasan awal dan mungkin ada yang perlu ditanyakan, saya persilakan ya. Mungkin ada juga yang perlu, mungkin ada tawaran-tawaran cara apa kerangka berpikir yang lain ya silahkan ya. Saya kira penulisan itu yang penting kan substansinya tercakup, masalah format penulisan itu silahkan kita punya format masing-masing silahkan ya. Saya kira tidak harus seperti yang ditampilkan ini, tetapi bagaimana isinya ini apa namanya terpetakan di apa namanya makalah book review itu, gitu ya. Silakan, mungkin ada pertanyaan, ada pertanyaan, dan nanti mungkin akan saya berikan link ya, link untuk mencari informasi tentang isu yang ada dalam buku itu. Link itu nanti melacak misalnya tulisan-tulisan terkait dengan artikel jurnal ya. Nanti akan saya tampilkan ya. Nanti bisa dicek dan teman-teman tinggal nanti pakai pakai link itu, ketik ketik ke kata kunci yang sesuai dengan book review itu, dia nanti akan muncul semua, tinggal dipilih mana yang akan dipilih gitu ya. Baik, saya kira itu dari saya dan saya persilakan mungkin ada yang mau dikonfirmasi atau apa namanya ada yang perlu ditanyakan ya, atau mungkin ada tawaran lain juga saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya persilakan kepada teman-teman, mungkin ada yang mau merespon. Saya persilakan. Izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Ada 3 pertanyaan, Prof. Yang pertama, poin nomor 5 sama 6. 5 kan temuan buku, kemudian 6 kontribusi akademik. Ya, Tadi Pak Bapak menjelaskan kalau temuan buku itu perlu diungkap karena menjelaskan kontribusi penting dari buku. Sementara nomor 6 itu ada juga kontribusi akademik, sehingga saya bingung untuk membedakan antara nomor 5 dan 6 itu. ya, Kemudian yang kedua, PowerPoint-nya itu diupload tanggal 8 April juga bersamaan dengan apa buku reviewnya atau bagaimana. ya. Dan yang ketiga, template barangkali tentang ada file template, maksudnya untuk rata kanan, rata kiri, kemudian spasi dan sebagainya biar seragam barangkali, sehingga tidak perlu editing ulang ketika mau dijadikan buku. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Saya kira pertanyaannya sangat kritis ya. Nah, jadi begini, pertanyaan pertama, hasil pembahasan buku temuan ya. Biasanya kan begini, seorang penulis di dalam bukunya dia menjelaskan, dia mengatakan temuan atau pertemuan atau hasil buku ini nih. Nah, itu perlu dijelaskan. Itu paling mungkin ya setengah halaman sampai satu halaman cukup lah itu menulis hasil pembahasan buku itu. Nah, kemudian maksud saya begini, ketika kita berbicara tentang hasil, itu kan ada tiga hal. Ya, ada tiga hal, atau minimal ada dua hal yang perlu dikemukakan. Pertama, problem akademik yang dibahas di dalam buku itu apa? Ya, dan jawabannya apa? Gitu loh. Ya, jadi jawabannya. Kemudian yang kedua, kerangka metodologi yang dibangun oleh penulis itu juga merupakan temuan ya. Itu perlu dijelaskan. Sehingga ketika nanti menjelaskan poin nomor 6 itu justru pengembangan lebih lanjut dari hasil temuan itu ya yang sudah dikemukakan itu. Nah, kontribusi akademik pembahasan buku itu adalah teman-teman yang apa namanya mencoba mengelaborasi lebih lanjut ya baik dari aspek persoalan akademiknya atau tema atau apa namanya permasalahan yang diangkat dalam buku itu, jawabannya, kemudian juga kerangka metodologinya. Nah, sehingga nanti apa namanya kontribusi itu tentunya perlu nanti, makanya nanti akan saya beri link ya untuk mencari informasi dari berbagai kajian terutama yang dipublikasikan dalam artikel jurnal, nanti dijelaskan di mana letak posisi dari buku itu ya. Jadi kalau hasil pembahasan buku atau temuan itu kan saya kira sangat deskriptif sekali ya, deskriptif ya. Jadi kita tentunya buku itu kan sudah menyatakan ada temuan penting ya. Nah, kemudian temuan penting itu mencakup problem ya, kemudian juga kerangka metodologi. Nah, kemudian poin nomor 6 itu justru kita mengelaborasi lebih lanjut terkait dengan
apa namanya kontribusi akademik ya atau kerangka metodologi dan isu tentang buku itu kita posisikan dalam kajian ya tentang fikih keindonesiaan itu ya. Nah, jadi itu yang nomor 5 dan nomor 6 ya. Nah, kemudian yang terkait dengan jumlah kata dan sebagainya. Saya begini, menurut saya kita mungkin akan lebih produktif. Kita tidak membuat pedoman halaman ya, halaman berapa halaman macam-macam. Tetapi mungkin pedoman kita cukup memakai jumlah kata. Jumlah kata ya kita batasi sekitar 5.000 sampai 7.000 kata. Nah, jadi monggo kalau mau mau memakai jenis huruf apapun terserah, tetapi menurut saya kita mungkin lebih lebih pas kita menggunakan jumlah kata. Nah, jumlah katanya 5.000 sampai 7.000 kata. Ya, sekitar itulah gitu ya. Nah, itu barangkali terkait dengan jumlah halaman dari. Nah, mungkin kalau kita jumlahkan halamannya ya, kalau kita konversi jumlah halaman mungkin itu ya sekitar 11 sampai ya mungkin 12 ya 12 sampai 15 halaman itu. Ya. Nah, jadi itu yang terkait dengan dengan persoalan jumlah halaman ya. Mungkin kalau template ya sudahlah, saya kira nanti ditulis saja ya. Mungkin secara umum kan makalah itu jadi margin atas 4, margin kiri 4 ya. Kemudian margin kanan itu dan margin bawah itu 4. Tiga tiga. Jadi margin atas, margin kiri itu 4 4. Kemudian margin kanan, margin bawah itu adalah tiga tiga. Jadi 4 4 3 3. Ya, saya kira itu pedoman umumnya. Nah, kemudian model kita, saya menganjurkan model kita pakai footnote ya, bukan body note, pakai footnote gitu ya, pakai footnote. Nah, lebih lanjut, tadi pertanyaan tentang PPT. PPT apakah harus diupload pada tanggal 8? Enggak. Kalau PPT itu ketika presentasi saja, setelah presentasi nanti baru diupload ya. Tetapi bagi saya yang penting file makalahnya ya. File makalahnya, file makalah yang utuh itu ya, itu diupload pada tanggal 8 April ya. Jadi hari Ahad besoknya kan kita sudah mulai diskusi gitu ya. Nah, jadi begitu penjelasannya terkait dengan persoalan eh, penulisan dan juga tadi tentang yang ditanyakan persoalan hasil pembahasan, kemudian kontribusi akademik ya. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Monggo teman-teman lain kalau ada pertanyaan lain saya persilakan. Bahkan nanti kalau memang ada kesempatan diterbitkan di jurnal malah bagus ya. Jadi artikel itu nanti justru ditulis atau dipublikasikan di jurnal malah bagus ya. Bahkan nanti kalau ditulis di jurnal ya, ditulis jurnalnya itu ya ya minimal lah mungkin ada Sinta 4 atau Sinta 5 ya. Itu menurut saya juga bagus, tapi tolong kalau besok menulis di jurnal ya, itu tulis ya penulis adalah di samping hakim bertugas di mana ya silahkan, tetapi juga disebutkan bahwa teman-temannya dalam mahasiswa program Doktor Hukum Islam FYI UI. Dan kalau nanti bisa ditukarkan ya, itu ada insentif sedikit ya dari prodi gitu ya, dari prodi itu. Nah, makanya teman-teman kalau menulis ya, itu tolong disebutkan betul identitas sebagai mahasiswa. Nah, identitas sebagai mahasiswa itu di samping itu adalah shop marketing ya. Jadi itu menguntungkan prodi ya. Nah, kemudian di sisi lain juga ketika nanti akan diberikan insentif ditukar itu ada bukti bahwa kita adalah sebagai mahasiswa prodi Doktor Hukum Islam ya, FYI UI gitu ya. Baik, silakan yang lain saya persilakan jika ada yang perlu ditanyakan lebih lanjut. Begitu Mas Anu ya, Mas Husnul Huda ya, penjelasannya gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Izin bertanya, Ye, monggo Mas Ahmad Fadli. daftar pustaka yang dimaksud adalah daftar pustaka sebagaimana yang ada di dalam buku yang kita review, ataukah daftar pustaka itu buku yang kita review plus buku-buku lain yang kita gunakan sebagai pembanding? Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ahmad Fadli. Ya, jadi yang kita maksud dengan daftar pustaka itu adalah buku yang kita review, ya, dan plus eh, teman-teman yang mungkin tadi nanti kan akan mencari juga bahan lain, ya, baik itu buku ataupun artikel, ya. Nah itu, jadi buku yang di review sudah pasti kan dikutip gitu kan. Nah kemudian juga nanti tambahan-tambahan nanti kan akan saya beri link untuk mencari artikel jurnal ya. Nah, nanti itu yang apa namanya yang kita tulis di apa di daftar pustaka. Ya, menurut saya sepertinya ya itu setiap makalah itu membutuhkan ya sedikit perbandingan berbagai referensi ya untuk memperkaya apa konten atau juga memperkaya perspektif dari buku review yang akan ditulis nanti. Gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan daftar pustaka itu adalah pustaka yang kita apa namanya kita buku yang kita review itu sudah otomatis gitu ya. Nah, kemudian bahan-bahan referensi lain yang itu kita gunakan dalam penulisan makalah itu. Gitu. Itu Mas Ahmad Fadli ya. Silakan yang lain, saya persilakan. Monggo. Izin Pak Dokter. Silakan. Ya. Untuk judul review Pak Dokter, apakah kita bebas menentukan sendiri asal tidak keluar dari konteks dari buku yang kita review atau review buku tentang atau bagaimana Pak Dokter? Terima kasih. Jadi begini, saya sedikit begini ya. Jadi buku di Indonesia itu kan rada aneh, rada unik gitu ya. Kadang-kadang banyak pertimbangan komersialnya daripada konten. Ini salah satu contoh ya. Ada buku yang terjemahannya itu loh, terjemahannya itu adalah Islam dan Tantangan Modernitas. Nah, Islam dan Tantangan Modernitas. Padahal buku aslinya itu menurut saya bukan itu. Ya. Tapi tadi pertimbangan Indonesia itu masih banyak itu mempertimbangkan apa namanya aspek kan ya, aspek komersial itu ya. Jadi buku itu sebetulnya apa seharusnya buku yang saya sebut tadi diterjemahkan bukan begitu. Harusnya terjemahnya Islam dan pendidikan. Tapi kok ketika dibaca bukunya di publik yang terjemahannya dari bahasa Inggris itu justru disebut dengan Islam dan modernitas. Padahal bukan itu buku, tapi ya itulah menurut saya di Indonesia itu orang masih anu ya berpikir seperti itu ketika menulis buku. Kira-kira yang mungkin menarik ya bagi jadi begitu orang membaca buku itu langsung shock. Nah, shock itu menarik akhirnya beli. Begitu dibaca, loh kok isinya ini ya. Nah, oleh karena itu maksud saya tema dan topik itu silakan teman-teman setelah membaca buku itu oh, buku ini bukan ini temanya yang baik buku ini temanya ini. Nah, silakan itu ya. Silakan ya. Jadi menurut saya justru apa namanya kita minta justru itu berarti kita sudah mulai anu apa namanya sedikit mengkritik harusnya buku ini judulnya ini tapi ditulis ya ini ya ya oleh karena di Indonesia itu begitu jadi aspek komersial agar buku itu dibaca dan juga orang beli gitu ya nah, maka dimodifikasi sedemikian rupa sehingga buku itu kadang-kadang antara judul dengan konten buku itu loh kok begini buku ini ya nah jadi menurut saya itu saya berikan kebebasan kepada teman-teman untuk betul-betul sebetulnya buku ini temanya seharusnya ini bukan tema yang ditulis ya. Nah, tetapi lagi-lagi yang perlu kita pahami betul budaya Indonesia itu buku itu ya harusnya banyak pertimbangan pasar ya, bukan ke semata-mata akademik pure akademik, tetapi banyak pertimbangan pasar. Nah, maka dari itu silakan misalnya buku-buku yang sudah saya upload file silakan kalau memang buku ini harusnya pakai tema ini silakan dimodifikasi silakan ya tidak ada masalah itu justru menurut saya akan lebih menarik ya bahkan sebetulnya buku itu yang seharusnya menentukan itu ya pembaca
bukan penulis, apalagi penerbit. Penerbit itu kan komersialnya luar biasa, itu pertimbangan akademiknya sedikit sekali gitu. Kecuali memang penerbit yang sudah punya nama, yang dia memang buku-bukunya begitu dipublikasi diterbitkan oleh penerbit itu orang akan mengatakan buku itu bagus. Gitu ya. Ya, saya kira itu Mas Mustafa ya penjelasannya begitu. Monggo, Terima yang lain kasih. siapa? Ya, silakan. Yang lain, silakan kalau ada lagi pertanyaan. Izin Pak Dokter. Silakan, silakan. Sebenarnya ini bukan tanya Pak Dokter, cuman ya sharing aja, curhat aja ini. Jadi kan Ya, tantangan baru bagi kami, bagi saya pribadi ya. Karena bukunya buku berbahasa Inggris juga, jadi hmm, ya perlu kami membaca, menerjemahkan hal yang kami nggak tahu, terus juga menyimpulkan itu sepertinya memang perlu kerja keras juga bagi saya barangkali untuk memahami apa pokok-pokok pikiran dari si penulis. Jadi iya, iya. kalau misalkan sudah pernah ada orang mereview buku itu atau apa itu, bisa nggak kita ambil sebagai referensi atau kita tetap mengabaikan itu, nggak boleh ambil dari situ atau gimana Pak Dokter? Jadi misalkan buku itu sudah ada yang pernah nge-review atau pernah nulis tentang buku itu, kita ambil pendapat si review itu untuk jadikan kita pembanding juga, kita masukkan dalam referensi review kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Amah Hisbul Maulana ya. Ya, menurut saya tidak apa-apa itu silakan dipergunakan kalau memang sudah ada yang mereview ya. Digunakan, tetapi mungkin nanti artinya begini, itu menjadi tambahan yang bagus ya untuk jadi sudah ada orang yang mereview ya. Nah, kita manfaatkan hasil review kita kutip ya. Nah, mungkin ya justru menarik nanti temuan Mas Ama Hizbul Maulana ternyata lu. Kalau bacaan saya begini sementara orang lain memahami, nah itu kan jadi menarik gitu ya. Jadi boleh silakan. Dan kita saya kira nanti mungkin buku-buku itu kebetulan barangkali ya ada yang sudah mereview ya atau sudah berwujud artikel ya atau mungkin misalnya penerbit biasanya penerbit dalam bahasa bahasa asing ya, terutama ketika kita buka di Google ya, di Google itu biasanya mungkin sudah ada yang mungkin menulis ya sedikit komentar tentang buku itu, silakan itu dikutip silakan ya. Nah, itu. Syukur kalau memang sudah ada yang mereview dan sudah dipublikasikan di jurnal ya. Malah itu juga justru menarik itu kalau misalnya memang ada begitu ya. Jadi nggak ada masalah itu boleh, silakan silakan. Menurut saya malah kalau sudah ada yang mereview, marah kita apa namanya membaca review itu nanti kita bandingkan hasil review kita ada sama tidak gitu atau berbeda. Kalau berbedanya di mana gitu ya. Pemahaman misalnya kita loh kerangka metodologi penulis ini tapi ada review atau enggak penulisnya apa menurut dia kerangka metodologi. Nah, itu coba kita itu menurut kita untuk lebih mencermati kembali sehingga itu akan menambah nilai dari sebuah review gitu, nilai tambah sebuah review. Silakan Mas Ama Hizbul Maulana, silakan. Oke, baik-baik. Terima kasih, Pak Dokter. Baik, baik, terima kasih. Yang lain saya persilakan. Ini mbaknya hanya satu orang atau ada berapa orang ya di kelas ini? Satu orang Pak Dokter. Oh, satu orang ya, Ini Mbak Anu ya, Mbak Nasa itu Mufidah. Mufidah, nih Mufidah. Oke, ya. Silakan. Ada yang lebih lanjut? Nanti akan saya tunjukkan, coba ya, dicoba dulu ya, untuk mempergunakan ini ya, link ini ya. Coba di apa namanya bisa bisa baca ya. Nah ini Belum, loh. Rob. Nah ini yang sudah belum Belum, Rob. belum. Oke. Nah yang ini loh, yang ini. Nah Open Management. ini Open Knowledge Map ORG dan seterusnya. Nah, coba cek ya. Coba di apa di apa pakai itu. Nah, nanti coba diketik di ada namanya searching ya, diketik itu kata kunci misalnya.
Di situ klik nanti akan keluar berbagai tulisan. Open Knowledge knowledge. map.org. Nah, coba diklik nanti di Google kan, diklik nanti dia akan keluar ya. Nah, kan ada perintah nanti ketik apa gitu. Nah, kata kuncinya apa gitu. Sudah muncul di layar. Sudah muncul belum? Nah, kan ada dia minta kata apa. Nah, misalnya coba dari judul masing-masing ya. Dari kata kunci judul masing-masing buku coba diklik gitu. Nah, apakah gender atau feminis macam-macam gitu kan. Apakah apa constitution ya atau coba nanti diketik, nanti diklik masing-masing nanti keluar ada berapa tulisan. Ada berapa tulisan muncul, tinggal nanti kita seleksi, kita pilih mana yang relevan dengan tulisan kita. Ini hampir sama ini Prof ya, dengan Publish and Perish ya. Bersama dengan Publish and Perish. Iya, hampir sama juga. Dan juga sebetulnya sekalipun tidak pakai ini, sebenarnya pakai Google juga bisa. Ya, kita pakai pakai Google, kita ketik satu kata kunci atau dua kata kunci ya. Tapi kita tulis artikel jurnal berjudul ini. Nanti klik itu akan yang muncul artikel jurnal yang terkait dengan tema itu. Itu. Ya. Sehingga itu memudahkan kita sebagai bahan atau sebagai referensi ketika kita menulis makalah book review itu. Sudah ada yang mencoba? Kira-kira apa yang diperoleh sementara informasi? Belum dapat, Prof. Belum. Oh iya, Prof. Banyak, Prof. Nah, tinggal ada yang pakai kotak-kotak itu ya. Ada yang pakai kotak-kotak itu. Kotaknya banyak, satu kotak itu isinya banyak itu. Nah, itu tinggal kita pilih. Nah, kemudian ada cara lain ya dari link ini, di link Open Knowledge Map ini, ada link coba cari, ada nanti kita urutkan berdasarkan tahun artikel itu. Langsung dia apa namanya kita klik langsung akan keluar apa namanya urutan tahunnya gitu. Di sebelah kanan ya, ada sebelah kanan kan urutkan berdasarkan tahun gitu. Ada itu cara ngetiknya itu. Nah, tinggal kita cari yang paling mutakhir yang mana. Biasanya kan untuk apa namanya sebuah artikel ya, karena begini asumsi kita, artikel jurnal itu adalah sebuah artikel itu berdasarkan hasil kajian atau hasil penelitian, maka dipublikasikan. Itu kan asumsi kita. Nah, maka ini juga nanti link ini akan berguna ketika besok sudah mulai apa namanya menulis karya apapun, riset atau apa, ini bisa menolong betul ya untuk apa namanya. Di samping nanti ada link yang lain, nanti link yang lain juga akan dijelaskan gitu ya. Nah, tapi dari Open Knowledge Map ini sebetulnya sudah sedikit menolong, ya, menolong. Nah, nanti berbagai artikel itu kan nanti apa namanya ada pakai kotak-kotak itu kan. Itu yang satu kota ada berapa artikel itu kan menunjukkan kedekatan tema ya, kedekatan tema gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah mau memakai apa namanya kita urutkan berdasarkan tahun, ada di pojok sebelah kanan itu ada penjelasan. Kita klik, nah itu dia akan menyusun sendiri berdasarkan tahun terbit. Apakah dari yang terakhir ke belakang atau dari belakang ke sekarang? Itu ada apa? Ada teknisnya seperti itu. Dan saya kira bisa digunakan ya. Dan itu artikelnya ada juga kadang-kadang kalau kita menulis dengan bahasa Inggris ya dia akan menjelaskan dengan artikel bahasa Inggris. Gitu. Ya. Dan itu banyak tinggal kita pilih ya, pilih mana yang relevan dengan tulisan yang apa yang tema yang akan kita buat book review-nya begitu. Ya, iya Pak Dokter, mantap sekali ini. Ya, jadi Ada itu banyak. untuk memperkaya. Dan ini juga nanti ya mohon maaf kita berbicara sedikit.
ketika teman-teman sudah menggarap tugas akhir disertasi ya, saya kira disertasi sekarang itu kan kalau kalau apa namanya di pedoman itu kan dulu itu 25 book review, 25 kajian penelitian terdahulu. Tapi ke depan menurut saya itu akan, karena kita sudah banyak banyak link ya. Sepertinya 25 itu sudah tidak relevan. Itu harus lebih banyak lagi karena kita duduk sambil duduk sekali aja sudah berapa artikel yang bisa kita download gitu ya. Tinggal kita membuat sistematikanya seperti apa gitu. Silakan dimanfaatkan itu. Dan itu gratis semua, itu tidak ada yang, kecuali memang ada keterangan berbayar. Tapi insya Allah di link Open Knowledge Map itu sepertinya gratis semua. Gratis. Silakan. Dan itu kan dijelaskan penulisnya siapa, artikel kemudian dimuat di jurnal apa, itu saya kira itu ya, monggolah dimanfaatkan link itu ya untuk memperkaya book review nanti, artikel atau makalah book review itu akan lebih kaya begitu. Dan tentunya kan nanti banyak temuan-temuan bahkan juga dipergunakan untuk kepentingan lain, dalam arti ada tulisan-tulisan lain yang kita lacak itu melalui itu bisa juga. Tapi ini terkait langsung dengan tugas kita gitu ya. Sudah ya dicoba ya, diklik-klik ya, apa dilihat itu. Ya tinggal nanti kalau memang rajin ngeklik gitu ya, rajin download, silakan aja disediakan external hard disk yang 1 tera itu. Begitu dapat langsung download, langsung di-download ya. Begitu dapat langsung download gitu ya. Nanti tinggal dibuat klasifikasi di di external hard disk ya. Yang sekarang kan itu satu external hard disk itu 1 tera itu ya. 1 tera itu tinggal kita apa namanya sak kemenge ya, kata orang Jawa itu kan sak kemenge, sak bosan-bosannya gitu ya. Silahkan. Jadi itu bisa digunakan. Ketik yang lain nanti keluar, nanti kita tinggal kita seleksi, kita pilih gitu ya. Bapak izin bertanya, Bapak. Oh iya, silakan. Jadi tadi kan ketentuan jurnalnya minimal Sinta 4 atau Sinta 5. Nah, Bagaimana begini, kita begini. bisa tahu? Begini Mas Husnul Huda. Oh, iya. Saya begini, saya tidak terlalu harus apa namanya jurnal terindeks di Sinta. Yang penting jurnal kan, ya jurnal apapun, sepanjang jurnal itu kan biasanya ada ISSN-nya ya, dan juga ada ESSN-nya. Walaupun dia belum terindeks di Sinta enggak apa-apa. Ya usahakan kalau bisa memang terindeks di Sinta gitu loh. Usahakan gitu. Syukur kalau misalnya artikel itu adalah artikel yang kita sebut dengan jurnal internasional ya. Ya syukur kalau begitu. Tetapi paling tidak untuk memperkaya tulisan itu adalah artikel jurnal ya. Jurnal ya, yang penting jurnal itu kan diakui ini karena ada ISSN sama IESSN-nya ya. Saya kira itu ya itu aja. Tidak harus pokoknya harus yang Sinta, tidak. Artikel apapun dari jurnal silakan dikutip boleh gitu ya. Cuma itu kalau misalnya memungkinkan ya seleksi artikel yang dipublikasikan oleh jurnal yang sudah terindeks di Sinta gitu. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya jurnal yang sudah diterbitkan apapun bisa dikutip gitu. Silakan yang lain kalau masih ada kendala ya, mana saya persilakan. Tapi kita sepakat ya, nanti luaran dari artikel-artikel ini akan kita terbitkan menjadi buku bunga rampai ya. Saya kira kita sepakati ya. Nanti kelas ini sudah nanti punya luaran ya, punya luaran tentang apa namanya buku bunga rampai. Sehingga diharapkan, sebetulnya harapan saya setiap mata kuliah satu kelas itu, setiap kelas maksud saya, dia punya luaran buku bunga rampai. Sehingga itu akan menjadi bacaan gitu ya, menjadi bacaan. Dan kalau cetaknya lumayan banyak kan, mungkin kan nanti masing-masing teman-teman ini kan akan dapat bukunya gitu ya. Nah, nanti itu bermanfaat juga untuk publik bisa baca itu. Dan menurut saya memang sudah seharusnya karya-karya mahasiswa itu ya
daripada hanya disimpan di laptop, di file, tapi tidak dibaca orang. Ya, akan lebih baik kalau dipublikasikan. Ya. Nah nanti kan kita cari editor ya, editornya siapa ya untuk mempertanggungjawabkan itu ya. Nah, itu. Dan proses penerbitan tentunya juga kita harapkan dari Prodi Doktor Hukum Islam ya ada fasilitas untuk menerbitkan itu sehingga teman-teman kan tidak perlu mengeluarkan biaya gitu. Atau nanti kan dicetak mungkin cetaknya jangan banyak-banyak misalnya oleh Prodi dicetak misalnya ya 20 atau berapa. Nah, nanti filenya teman-teman bisa memiliki filenya. Jadi e-booknya teman-teman bisa memiliki ya. Saya kira itu pilihan seperti itu. Saya kira itu. Jadi kita sepakati ya, kita luaran dari kelas ini, mata kuliah ini, itu akan menjadi buku bunga rampai. Ya, gitu. Dan saya di angkatan sebelumnya juga ini sedang diproses ya. Angkatan sebelumnya sedang diproses ya, mungkin paling lambat setelah Lebaran sudah terbit. Kelas sebelumnya ya, kelas hukum Islam sebelumnya, insya Allah mungkin setelah Lebaran sudah terbit. Ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Baik, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, jadi kita sepakati ya. Jadi Ahad yang akan datang kita tidak perlu studi Zoom, tidak perlu melalui Zoom. Jadi Ahad dari 1 minggu ke depan ini kan kita harapkan teman-teman sudah berupaya untuk menyelesaikan tugas ini ya, tugas ini gitu ya. Jadi Ahad depan kita tidak perlu kuliah, gitu. Kuliah melalui Zoom. Jadi itu adalah kuliahnya teman-teman menyelesaikan tugas gitu. Nah, kelas lain yang sudah masuk kelas apa saja selain kelas hukum Islam ini? Yang sudah masuk. Semuanya sudah masuk, Pak. Oh, sudah masuk. Prof Budi sudah masuk ya. Prof Budi Agus Rifswandi sudah masuk ya. Satu belum Rob, yang ke luar negeri Pop. Oh iya, yang luar negeri. Siapa itu? Rob siapa ya? Lupa lah Rob. Oh iya, ya. Bulan Juni kayaknya habis Lebaran Rob, mulai Rob. Baru masuk ya. Oke, oke. Ya nanti begini, maksud saya kan itu di schedule ya, schedule presentasi itu kan setiap sesi itu kan kita tampilkan 2 pemakalah ya. Tinggal begini maksud saya mata kuliah ini cepat selesai ya, kemudian teman-teman biar fokus dengan mata kuliah yang lain. Tetapi tadi luaran dari tugas ini kan akan kita publikasikan menjadi buku bunga rampai. Gitu kan. Ya nanti link tadi tolong digunakan link itu ya, supaya nanti memperoleh banyak informasi, banyak literatur ya, untuk memperkaya tulisan-tulisan yang terkait dengan makalah book review. Teman-teman sudah presensi semua ya? Sudah? Yang belum presensi nanti di kolom chat ya. Ditulis nama saja cukup. Ini kayaknya belum semuanya yang nulis di kolom chat itu ya. Ini ada baru berapa orang? Baru 2 orang kayaknya ya. Silakan ditulis dulu nama ya di kolom chat itu. Dan ini saya rekam ya. Ini saya rekam untuk bukti presensi gitu ya. Ada yang dekat Jogja nggak yang tugas di sini ya? Yang dekat Jogja? Atau ini di luar Jawa semua ini tugasnya teman-teman ini? Saya, Bapak, Di mana tugasnya? tinggalnya di Jogja memang. Oh di Jogja. Oke. Mas Ahmad Fadli ya. Baik. Iya. Di Jogja di mana tinggalnya Mas? Di seputaran Terminal Jombor, Jalan Magelang, Oh Makam Jalan Abdul Wahidin. Oh oke 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 dekat-dekat. Wah itu sesekali main ke kampus lah itu nanti ke kampus terpadu itu ya. Kebetulan Nggih, kampus FPI itu kan kampus baru gitu kan. Kampus nggih, baru. siap. Iya, silakan. Kalau dulu kan kampus lamanya kan di Demangan.
Sekarang Injih. sudah hijrah itu ke kampus baru itu ya. Ya sesekali nanti Mas Ahmad Fadli kalau ada waktu mainlah Injih, ke, injih, ke sekretariat gitu kan. injih. Oke, oke. Baik ya, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan dan saya berharap teman-teman untuk sedikit fokus ya untuk menulis makalah book review ya. Dan apa namanya kita sepakati luaran tugas kelas kita ini adalah buku Bunga Rampai ya. Nanti kalau 9 biar genap 10 nanti saya yang menyumbang satu tulisan ya itu. Kemudian juga ada kata pengantar ya. Kata pengantar itu minimal dari Kaprodi kalau nggak dari dekan sekalian kan. Gitu. Atau dekan dan Kaprodi juga memberikan kata pengantar gitu ya. Kita berharap begitu gitu ya. Nah, kemudian Ahad yang akan datang kita tidak kuliah di kelas, sangat gitu digunakan oleh teman-teman ya untuk menyelesaikan tugas itu ya. Dan terkait dengan PPT atau PowerPoint atau slide ya. Itu yang penting makalahnya atau file makalahnya yang sudah diupload ya. Nah, PPT itu nanti ketika presentasi baru teman-teman. Nah, setelah presentasi silakan diupload. Gitu kan. Saya kira itu. Baik ya, saya kira kalau sudah tidak ada lagi yang perlu kita diskusikan, mudah-mudahan tugas lancar ya dikerjakan. Dan saya tidak tahu kita ini sudah modelan S1 ya, ada UTS, ada UAS ya, tapi nanti itu masalah teknis ya. Saya kira itu masalah teknis. Yang penting secara formal kita penuhi gitu aja gitu kan. Tapi substansinya sebetulnya saya ingin bagaimana teman-teman tugas-tugasnya. Dan juga ada satu hal yang perlu saya sampaikan sebelum saya tutup. Tolong tugas-tugas mata kuliah apapun jangan sampai tertunda. Ya. Karena begini, implikasinya luas itu, panjang implikasinya itu. Banyak teman-teman yang mungkin tugasnya ngutang dulu ya. Nah, begitu mau ujian, kan kita itu ujian kelayakan itu kan kalau semua mata kuliah nilainya sudah keluar semua. Satu saja nilai mata kuliah karena faktor tugas terlambat. Itu tidak bisa ujian kompre itu tidak bisa. Nah, itu loh masalahnya. Jadi saya berharap betul setiap tugas dikerjakan on time. Ya, on time itu. Apalagi sekarang kan tidak perlu print out kan, kita kirim via file kan, jadi langsung diterima oleh dosennya. Dan tapi tolong ketika mengirim harusnya kedua email, ke email dosen plus ke email prodi, sehingga nanti kalau ada apa-apa kan ada bukti kita sudah ngirim gitu ya. Nah, itu. Nah jadi jangan sampai seperti angkatan-angkatan sebelumnya karena terlalu santai gitu ya, santai betul sehingga ada mata kuliah itu ada berapa yang belum diselesaikan. Nah, dilalanya dosennya itu nggak lagi dosen itu yang ngampu gitu. Itu kan jadi masalah juga nanti kan. Nah, siapa yang mengoreksinya? Bahkan ada juga dosen ini sudah almarhum lah, gimana itu? Nah, jadi menurut saya, jadi mungkin sedikit himbauan ya. Jadi kalau ada tugas jangan sampai tertunda. Kerjakanlah sesuai dengan waktunya, ya, sesuai dengan ketentuan. Artinya kesepakatan dengan dosennya, begitu ya. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih dan saya kira cukup ya pertemuan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan segala sesuatunya akan berjalan lancar. Dan kita akhiri pertemuan kita pada pagi atau siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Ya, sama-sama. Saya saya lip ya. Oke, oke. Ya, Oke, terima kasih. assalamualaikum. Nah.